95,5 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman-teman. Balik lagi bersama saya Gilang Gemilang di acara Obrolan Belitung. Nah, kali ini Gilang tidak sendirian, yang pastinya ya kita akan ngobrol bareng, seru-seruan bareng ya. Karena kita semua tahu ya guys, setiap acara Obrolan Belitung kita akan menghadirkan komunitas-komunitas seru di Belitung ya, yang pastinya juga kita banyak cerita bareng komunitas kita ya. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol bareng, seru-seruan bareng sama teman kita dari Sabut Entertainment. Halo. Nah, jadi Gilang di sini akan ditemani oleh teman-teman dari Sabut Entertainment ya, dan juga for information guys, siaran kita dapat didengarkan secara langsung di 95,5 FM serta melalui aplikasi RRI Digital ya, bisa di-download di App Store ataupun di Play Store ya. Nah, Gilang dan juga teman-teman Sabut di sini akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 11 nanti. Nah, kali ini kita mungkin langsung saja kali ya perkenalan bersama teman-teman dari Sabut Entertainment. Ada siapa di sini? Halo ya. Yang pertama kita ada kedatangan dari Bang Irwan ya, selaku Project Manager Sabut Entertainment. Halo Bang Irwan. Halo Bang Gilang. Boleh Bang Irwan kenalan dong, pendengar kita mau tahu nih. Nama sih Irwansyah ya. Irwansyah, saya lahirnya sebenarnya di Pulau Mendanau, tepatnya di Desa Salanasik. Kebetulan hari ini menjabat sebagai Project Manager di Sabut Entertainment. Keseharian saya lebih banyaknya menghabiskan waktu di depan komputer, di depan buku, dan lebih banyaknya membuat musik juga, melakukan penelitian lapangan juga, dan mengajar. Sebelumnya sempat mengajar. Oke. Dan kalau di Sabut saya lebih banyak kalau untuk kelas Sabutnya di vokal. Oh, kelas vokal ya. Vokalnya. Oke, baik. Gitu. Nah, jadi Bang Irwansyah tentu aja nggak sendiri ya Bang ya. Betul, nggak sendiri. Kali ini Bang Irwansyah bersama dengan Bang Rafiq Ihsan. Halo. Ya. Bang Rafiq, boleh perkenalan Bang Rafiq? Pendengar kita mau dengar. Nama saya Rafiq Ihsan. Saya kebetulan sekarang menjadi pelatih teater di Sarang Budaya Entertainment. Terus juga kebetulan saya juga menjabat sebagai masih ya? Masih. Oh, masih. Masih ya? Nah, saya masih menjabat sebagai direktur Sabut. Jadi sampai tanggal ini masih ya. Sampai hari ini masih ya. Sampai hari ini masih. Direktur utamanya itu memang si Robi. Nah, pendengar, jadi kita kali ini bersama dengan Bang Irwansyah selaku Project Manager dari Sabut Entertainment, dan juga ada Bang Rafiq Ihsan selaku Coach Teater ya. Iya. Dan juga jabatan apa tadi? Direktur. Nah, yang pastinya kita akan bahas tuntas semuanya gitu ya, soal Sabut Entertainment ini gitu. Apa Sabut itu? Terus juga sudah berapa lama perjalanannya ya, dan juga apa sih kegiatan Sabut ini gitu. Dan mungkin buat kalian yang lagi mendengar ya, kalian pengen deh gabung komunitas Sabut gitu ya, nanti kita kumpas juga ya, kita bahas juga ya. Nah, pertama kita akan ngebahas bersama Bang Irwansyah nih selaku Project Manager. Bang, boleh ceritain nggak bersama kita gitu, apa sih Sabut Entertainment itu? Oke, pertama Sabut Entertainment itu sebenarnya hanyalah sebuah komunitas awalnya ya. Kita berdiri awalnya di Jogja, di Yogyakarta, sekitar tahun 2014, 2013, 14, 15, 16, 17 itu kita banyak disibukkan dengan kegiatan teater bersama teman-teman mahasiswa waktu itu di Yogyakarta, khususnya kawan-kawan di KPB. Nah, kemudian dari kegiatan berkesenian itulah kami ini dipertemukan. Nah, kemudian sekitar tahun 2018 kami mengatakan untuk mendirikan Sabut, awalnya Sarung Budaya ya, Sarung Budaya, dan sekitar tahun 2021 apa 2020 ya, saya lupa, 2021 ya kalau nggak salah. Lupa Mas. Kalau nggak salah sekitar 2021 ya. 2021 kemudian kami menyematkan nama entertainment di belakang Sabut Entertainment. Nah,
berlanjutlah sampai sekarang, yang kemungkinan tahun ini kita sudah insya Allah akan membentuk Sabut Entertainment menjadi sebuah yayasan. Oke. Nah, perjalanannya memang dari kesenangan bersama melakukan aktivitas berkesenian dahulunya di Yogyakarta. Mungkin itu. Akhirnya semangat itu kami bawa kembali ke Belitung. Oke ya. Jadi awalnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja, Betul. mahasiswa asli Belitung ya. Mahasiswa asli Belitung. Kumpul di Jogja, berkuliah terus ngadain komunitas ini gitu. Dan dari tahun 2014 sampai sekarang itu luar biasa sih. Masih kompak. Masih kompak. Gitu ya. Iya, masih masih. kompak, Masih kompak. masih bersama gitu Bener. ya. Bahkan idenya dulu nggak mau pulang kita. Nggak mau pulang. Awalnya komunitas ini itu maunya berdiri di Jogja. Awalnya. Nah, awalnya COVID, pulanglah kan. Oh iya, bareng. COVID akhirnya kami pulang semua. Selain COVID juga memang masalah lainnya ada orang tua yang sakit. Nah, Oke. kemudian ya itu yang menjadi tanggung jawab kan. Kita sebagai anak ya mau nggak mau harus pulang dong. Nah, inspirasinya apa? Ngebentuk ini? Apakah cuman biar kita melestarikan budaya gitu Ya. atau gimana? Itu salah satu ya, salah satu. Selain untuk pelestarian budaya juga kita menciptakan wadah buat kita sendiri sebenarnya, buat kita sendiri menciptakan ruang ekspresi, menciptakan dan menularkan kembali semangat kesenian itu gitu. Dan itu memang titik awal kami di Sabut Entertainment itu demikian rupa. Bahkan berkolaborasi dengan sanggar dan komunitas lain, kami sangat sering dan sangat terbuka ya, Pik ya. Welcome banget Welcome ya banget. untuk komunitas-komunitas lain Kita buat collab. bahkan sering mengajak mereka untuk berdiskusi, kayak misalkan kayak kemarin kita ada sebelumnya ada Ligat, kemudian ada Trinada Studio, Iya. kemudian ada Pelita Budaya. Pelita Budaya, Pelita teman-teman Pelita Budaya. Budaya, ada teman-teman SSUM. Sekarang lagi collab sama Ya. Pak Mansur. Sekarang kita lagi kerjasama dengan salah satu maestro kita ya, Ya, Pak Mansur, Pak Mansur. pelukis. Dan itu sih yang kami sering lakukan. Kita sering lakukan sharing bareng, kolaborasi bareng. Intinya menjaga semangat keseniannya itu biar tetap terus membara. Wah. Oh. Api unggun kali. Api unggun. Kebanyakan nonton api unggun kayaknya. Nah, jadi itu luar biasa sih Bang Irwan ya. Ya. Jadi buat wadah, buat anak-anak Belitung yang ke Betul. Jogja, yang di Jogja gitu, buat komunitas ini, terus juga buat melestarikan budaya, terus juga kalian juga welcome banget ya. Nah, untuk kegiatannya nih Bang, apa kegiatannya itu? Kalau tadi kau udah jelasin kayak collab sama maestro Yes, gitu betul. ya, terus collab sama sanggar-sanggar yang lainnya gitu. Nah, untuk Sabut Entertainment ini dia sendiri kegiatannya apa aja gitu. Oke, pertama kegiatan yang paling utamanya yang pasti berkesenian ya. Kita sering melakukan pertunjukan, bekerja sama, membuat sebuah acara. Kedua, kita juga ada show manajemen. Show manajemen itu biasanya kita bekerja sama dengan kawan teman-teman dari Travel. Kita sering membantu mereka untuk menjalankan sebuah acara. Kemudian kelas ya, kelas sabut. Kemudian juga kita ada riset penelitian di lapangan. Itu sih yang menjadi kegiatan-kegiatan yang banyak kami lakukan beberapa tahun terakhir. Nah, yang paling sering aktifnya itu di pertunjukan dan di show manajemennya. Show manajemen ya. Itu. Jadi luar biasa loh. Jadi kalian sebagai bintang tamunya gitu ya di show kegiatan itu. Bisa Jadi bintang tamu, bisa juga kita Yang jadi ngurus. konseptor, bisa jadi yang ngurus. oh bisa sebagai IO juga Bisa ya. sebagai IO juga. Kadang-kadang memang jadi IO ya. Kecenderungannya Jadi gitu. kalian yang ngebentuk acara, kalian yang tampil di acara itu. Kami yang tampil. Tergantung. Kalau Tergantung. kita yang konsep acara, biasanya bukan Iya. kita yang tampil. Kita yang Oh tampil. gitu. Lain yang tampil. Benar. Jadi nggak semuanya kalian ya. Enggak. Capek juga sih. Capek Ya. juga ya kayaknya. Agak berbagi. Berbagi. Gila. Ya intinya menularkan semangat kayak misalnya manajemen pertunjukan. Kebetulan kita di Jogja kan memang seringnya dulunya demikian gitu. Jadi kita gini loh, pertunjukan itu ya manajemennya kayak gini. Ya, kita saling berbagi dengan teman-teman di sanggar-sanggar di komunitas yang lain gitu. Ya minimal orang tuh tahu lah kalau Belitung itu, oh ternyata Belitung punya ya ternyata. Oh iya benar. Tapi keren loh Belitung. Belitung banyak banget para penggiat seninya gitu, dan juga seni-seninya juga masih kental di sini. Itu luar biasa banget. Siap. Itu yang ngebuat aku
bangga gitu ya tinggal di Belitung, menjadi warga Belitung gitu ya, karena luar biasa loh pelaku seninya masih banyak, dan juga bukan hanya generasi boomers tapi Gen Z-nya juga gitu, milenialnya juga. Alpha bahkan. Apa ya? Nah, berarti untuk respon masyarakat bagaimana, Mas? Kalau sejauh ini alhamdulillah ya, kita sering berkolaborasi juga dengan masyarakat. Kayak misalnya masyarakat desa tadi alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Sejauh ini alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah. Gak ada yang aduh pusing, latihan terus mau istirahat gitu, tetangga-tetangga. Kalau tetangga sebelah rumah sih enggak ya. Enggak ya? Kayaknya sih udah kebal ya. Kebal. Dengar orang teriak jam 11 malam udah sering. Udah sering. Jadi kalau ada teriak di depan rumah tuh mereka latihan kayaknya. Sabut. Iya. Lagi latihan vokal gitu. Ya, tapi sih tetap kita batasi ya. Tetap kita batasi. Kalau untuk latihan biasanya kalau misalnya menggunakan alat musik ataupun teater ya, itu biasanya kan teriak-teriak tuh. Nah, kita batasi jam 11 malam itulah harus sudah off. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi ada kegiatan ya. Jam 11 udah tutup, selesai nggak selesai tutup. Betul. Kalaupun nanti ada lanjutnya kayak ngobrol-ngobrol tipis ya itu biasa. Iya benar-benar. Nah untuk disabut sendiri ada berapa kelas, Mas Irwan? Kalau disabut sendiri untuk saat ini lebih ke teater ya, kelas teater, kelas tari ada, kelas musik juga ada. Kelas musik itu ada yang vokal, piano, gitar, sama tradisional instrumen itu juga ada. Itu sih yang untuk saat ini kelas yang masih aktif ya. Tapi agak beda ya kalau kelas tari itu kan kita lebih mengajarkan ke koreografi. Bukan kayak modern dance. No. Koreografi itu kamu mau menjadi penari atau menjadi orang yang membuat tari. Nah, kalau koreografi dance itu coachnya kebetulan Kak Reni gitu ya. Jadi Kak Reni itu mengajarkannya kalau kamu mau nari ya kamu harus paham dulu tubuhmu itu seperti apa. Jadi enggak tiba-tiba ayo kita nari Sunda gitu misalnya. Kita nari Jawa misalnya tari. Enggak belajar tari yang udah ada gerakannya. Tapi mereka lah yang harus menciptakan gerakan tarian tersebut. Jadi mereka diciptakan menjadi koreografer. Berarti di kelas ini mereka diciptakan jadi koreografer. Benar. Makanya gitu. Kita agak sedikit pemilih ya kalau memilih. Untuk kelas ya, untuk kelas ya. Untuk kelas itu agak pemilih karena dulunya banyak anak-anak yang mungkin semangat pengen ikut FOMO lah ya kata bahasa sekarang. Pasnya sebulan 2 bulan jalan bingung, mereka udah kecapean sendiri, pusing sendiri. Karena misalkan kamu ciptain tari, sebelum kamu menciptakan kamu harus paham dulu konsepnya apa, kamu harus riset dulu, kamu harus tahu dulu dasar-dasar tarinya dan segala macam, baru kamu menciptakan. Nah jadi kadang mereka udah menciptakan pun masih kami cecar lagi, jelek nih gitu. Apa dasarnya, dari mana idenya? Nah, jadi kami nggak kalau di tari nggak menciptakan seorang penari, tapi menciptakan seorang koreografer. Itu luar biasa sih ya. Itu yang membuat kalian berbeda. Bener. Dan juga lebih eksklusif ya. Lebih eksklusif. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif ya. Kalau di tari kita udah ada berapa ya? Dua anak yang kemarin ya ngelanjutkan pendidikan di perguruan tinggi si Solo 1, si Gio, kemudian di si Jogja ada Lepi. Nah, mereka melanjutkan pendidikan di jurusan tari dan memang dasarnya ya dari di sabut itu. Iya benar luar biasa. Jadi tidak hanya belajar tarinya tapi menciptakan tari, riset juga, sama mengenal diri sendiri. Betul. Itu dalam menari seperti apa. Benar. Ya. Nah tadi kita udah ngebahas soal tari nih ya. Sekarang kita udah menghadirkan itu ada Bang Rafiq ya. Kita akan ngebahas soal kelas teater nih Bang. Benar. Nah, kalau untuk Bang Rafiq sendiri, Bang, apa alasan utama Abang memilih kelas teater gitu? Apakah memang pernah latar belakang pendidikannya di kelas teater atau seperti apa? Kalau untuk saya itu mungkin agak berbeda ya dari teman-teman yang lain. Kalau ada Bang Irwan yang pelatih vokal itu dia kuliah di etnomusikologi, di tari Kak Reni kuliah di tari, sedangkan aku itu nggak belajar teater di akademik sebenarnya, tapi aku lebih belajar di komunitas sama lingkungannya gitu.
Bahkan aku pertama kali ketemu teater itu baru di Yogyakarta, karena di Belitung itu aku nggak pernah ngelihat teater, bahkan aku nggak tahu kalau ada seniman-seniman teater di Pulau Belitung. Oke. Jadi awal mula tertarikannya itu ya gara-gara di teman-teman Jogja. aja, yang awalnya cuma teman kumpul, ngeliat mereka tampil, kok seru gitu. Ya akhirnya coba-coba ya. Coba-coba belajar pelan-pelan dari angkat-angkat barang dulu, akhirnya dapat naskah gitu. Akhirnya dapat peran ya. Dapat peran. Angkat-angkat barang, dulu. figuran dulu, Yoi. jadi pohon ya. Jadi Jadi pohon nggak pernah jadi pohon. Untungnya nggak pernah sih. Jadi cuman lewat doang. Lewat mati udah Gitu. Perang gitu ya. Pernah. Tapi pelan-pelan bertahap. Jadi mulai masuk ke jadi tokoh utama, terus sekarang udah bisa garap naskah, terus sudah bisa penyutradaraan gitu. Iya. Udah menciptakan karya gitu ya. Udah. Luar biasa sih Bang Terakhir Habib. naskahnya apa Pak? 98 ya? Ya, terakhir naskah saya membahas tentang Mei 1998, ya begitulah. Oke, baik. Ya itu luar biasa ya. Nah, tapi kalau untuk kelas tari di Sabut Entertainment ini proses pelatihannya tuh seperti apa? Kelas Bang? teater. Teater mungkin ya. Iya, kelas teater. Teater ya. Teater kelas udah dibahas tadi. Kok kelas tari ya? Kalau di kelas tari juga. Kelas teater. Teater Pak. Kalau kelas teater yang sering kita latih atau di pelatihannya itu kita ada 3 pelatihan dasar. Itu ada olah tubuh, olah rasa, sama olah vokal. Oke. Gitu. Kalau olah vokal itu kita melatih membuat suara menjadi lebih jernih dan lebih enak didengar lah. Kalau di radio itu kan kita ada smelling voice ya. Iya. Nah, kalau di teater itu kita harus membuat suara kita menjadi lebih bulat, lebih Iya, jelas, lebih jelas. Artikulasinya ya. Artikulasi, intonasi, ya sama lah. Terus tentang kita juga membahas ketubuhan, bagaimana seorang manusia bergerak, karena Seorang setiap tubuh itu kan berbeda, meskipun sama umur tapi dengan sifat yang sama, tetapi kan tetap aja Tubuhnya cara dia berbeda-beda. bergerak itu beda-beda. Benar-benar. Nah, apalagi yang berumur 50 sama berumur 40 itu sudah beda. Kalau yang 50 sudah agak bongkok gitu. Iya benar-benar. Mungkin ya kayak gitu Iya. salah satu. Karena teater itu semuanya ya, semuanya. Semuanya dapat gitu. Karena soalnya kan kita ngeliat visual ya, Benar. benar. Jadi gerakannya, Betul. mimik mukanya, terus intonasi suaranya, gitu ya. Memang luar biasa sih. Aku juga senang nonton teater. benar. Nah, kalau untuk tadi kan kita udah kelas tari itu eksklusif banget nih. Nah, kalau untuk kelas teater itu bagaimana? Kalau misalnya mau ikut latihan, apakah terbuka untuk umum atau diseleksi lagi atau gimana? Kalau untuk teater sebenarnya kita itu terbuka untuk umum. Kita latihannya itu di Jumat sore. Tapi perlahan tapi pasti itu akan ada seleksi alam aja. Oh iya, seleksi alam ya. Ya. Dari yang tiba-tiba mood latihan gitu ya, tiba-tiba ngilang aja. Hilang aja. Yang datangnya itu cita-citanya pengen jadi artis ya boleh, kita nggak nolak. Yang cita-citanya jadi artis terus waktu latihan sama kita loh kok gini gitu. Kok nggak kayak Reza Rahardian ya? Enggak kayak Reza Hardian Nggak dong. bisa langsung jadi begitu maksudku. Karena kan kadang mungkin generasi sekarang cenderungnya pengennya instan. Iya, pengennya benar. langsung bisa. Padahal mereka prosesnya cukup Iya panjang. benar, apalagi kalau misalnya kayak aku nih nggak ngerti sama sekali gitu, itu kan pasti prosesnya lebih panjang ya, Benar. nggak bisa tiba-tiba langsung dapat peran Habibie Ainun kan? Jadi Habibinya gitu. Jadi Ainunnya. Iya salah. Apa jadi pesawatnya? Nggak bisa. Oh, jadi prosesnya itu lebih panjang dan Lebih juga panjang. berarti untuk latihannya terbuka untuk umum ya. Sebenarnya terbuka ya. Terbuka untuk umum. Tapi perlahan itu ya tetap banyak yang akan kaget deh sama dunia teater. Teater. Gitu. Yang dia
yang banyak orang nyangka itu kayak segampang itu loh, tinggal hafalin naskah terus Iya. peranin udah gitu. Ternyata dalam satu kalimat itu mempunyai proses yang panjang gitu. Ya, bahkan mereka harus mengerti alur ceritanya, maknanya, apa sih inti yang ingin kita sampaikan. Itu kalau cerita gitu ya. Iya. Belum masuk ke aktorannya. Belum Di- dimensi tokoh, belum dimensi nanti tokohnya, psikologinya. Ada lagi itu. Ada Iya. lagi. Benar-benar ya. Jadi setiap kalimat itu sebisa mungkin kita harus membawa rasa Benar. ke dalam kalimat tersebut. Benar ya, biar feel-nya nyampe Betul. gitu ya, biar feel-nya terasa Benar. gitu Bahkan ya. kadang-kadang kalau selesai acara pertunjukan gitu ya, kita sering lupa ibaratnya kayak menghidupkan mesin, lupa mematikannya. Iya. Oh, jadi Sering kita tuh. kehilangan diri sendiri Ah, gitu. itu sering ya, Nah, sering. kita mendalami peran orang lain, Uh-uh. kita mendalami peran orang lain. Terkadang kalau terlalu sering mendalami. peran orang lain, lama-lama kita lupa dengan diri sendiri. Nah, itu yang kadang juga kita sering yuk kumpul bareng, yuk kumpul lagi, Iya. kita kembali lagi, Iya, benar. reset lagi. Jadi kita Yuk, meditasi restart lagi. ya, meditasi lagi biar kembali ke diri sebenarnya. Kadang Kembali. kita campur tuh Ah, karakter asli sama karakter yang kita latih. Kadang-kadang kayak gitu tuh. nah, tapi untuk teater sendiri itu tampil ada kegiatan kah untuk tampil berapa bulan sekali atau misalnya kayak entertainment tadi? Kalau untuk teater yang pasti akan tampil itu di setiap akhir tahun Di bulan Fakta Desember. Sabut itu, Eh, festival akhir tahun Sabut. Kalau untuk tampil yang reguler atau yang sering ya, maksudnya kita itu udah di Belitung ini kan nggak ada gedung pertunjukan seperti di Jakarta, di Jogja. Ya, Terus budget untuk teater itu kayaknya lebih banyak. lebih banyak deh dibanding tari sama musik. Karena kalau di teater itu kan kita butuh Background. iya kayak settingnya lagi, properti yang properti. jauh lebih besar. Terus ya otomatis kita juga butuh pemusik juga, penari, Penari juga. Oh, iya. Tergantung. Terus teater ini kan kalau kita bikin naskah nih, terus atau kita bikin pertunjukan teater lah, itu cuma bisa dipakai sekali. Iya. Setelah itu Benar. hangus. Setelah itu hilang. Benar. Bukan masalah eksklusifnya atau bukan karena kita males bikin pertunjukan, bukan. Tapi ruangnya terbatas kalau Ruangnya begitu. terbatas. Oke, jadi Kalau- ruangnya terbatas. Berarti untuk latihan setiap Jumat itu latihan pengenalan kayak yang dijelaskan tadi atau latihan buat akhir tahun nanti Eh, biasanya? Untuk itu biasanya kita juga pendampingan buat sekolah juga, karena kan murid-murid kita kan anak SMA rata-rata. Rata-rata anak SMA. Rata-rata anak SMA. Jadi mereka biasanya mengejar lomba-lomba di sekolah. Lomba. Oh iya, kayak FLS, Iya, benar. FPS 3N. 3N sekarang. 3 ya, sekarang udah 3 ya. Tahun depan jadi 4 ya. Iya. Ya, apalagi sekarang kan di desa-desa itu kan banyak mengadakan Iya, festival. Iya, benar. Itu sangat membantu untuk memberi wadah bagi kami Iya. sebenarnya. Jadi ada lomba mendongeng, lomba baca puisi, gitu. Jadi anak-anak yang awalnya udah agak redup nih semangatnya, jadi udah mulai semangat lagi. Benar. Itu salah satu yang luar biasanya di Belitung itu budayanya dan juga setiap desanya ngadain pertunjukan Iya, benar. gitu ya, event. FM Pro 1 RRI Belitung, kanal inspirasi dan informasi. Hai pendengar, balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang ya di acara obrolan kita. Nah, kali ini buat kalian yang baru bergabung, kita ngobrol bareng Sabut Entertainment ya. Di sini udah kedatangan langsung ada Bang Irwan Syah selaku project manager Sabut Entertainment dan juga ada Bang Rafiq Ihsan selaku coach teater kelas ya. Tadi kita udah bahas banyak banget nih Bang ya. Iya. Mulai dari pengenalan sabut, gitu ya, Sabut, kegiatan benar. sabut ya. Terus juga kita udah ngebahas tentang teater juga ya Bang ya. Nah, Sabut ini sendiri berdiri udah berapa lama? Kalau berdirinya kita dari 2018 ya. Secara Sabut Entertainment yang kita catatkan 2018. Titik awalnya pertunjukan teater Tafsir Raja Berekor di Gedung Nasional kalau nggak salah. Gedung Nasional.
Itu kita berdiri 2018, alhamdulillah sampai sekarang 2021 kita berubah menjadi entertainment. Nah, dan tahun ini harapannya kita menjadi sebuah yayasan intinya, karena ya intinya bergerak sih. Intinya kami pengen bergerak terus bergerak, menampung terus menampung. Dan juga ada kemajuan juga. Iya, untuk ya. kemajuan. Jadi kalau 2018 ya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya kurang lebih 8 tahun lah. Secara administrasi ya. Iya, harus. Dan Secara- Tertulis. Secara tertulisnya dari Secara 2018, tertulis, tapi 2018. kumpulnya dari tahun 2014 tadi 14. ya. Oke. Nah, ini kan udah berapa tahun tuh Bang berarti? Kita hitungnya dari 2014 aja kali ya. Karena kan kalau udah berkumpul gitu ya, anak-anak muda Belitung yang di Jogja Ya. terus ngebuat komunitas, dari Jogja kalian balik lagi ke Belitung gitu ya buat berkembang bersama, terus juga melestarikan budaya Belitung gitu, dan juga sebagai wadah untuk anak-anak di bidang seni ya untuk daerah Belitung. Nah, tantangan yang dihadapin itu apa Bang? Kalau secara internal ya, tantangan secara internal Sabut itu ada 10 kepala. 10 kepala ini Naga aja kepalanya 4 ya. ini kepalanya ada 10. Ini 10 loh kepalanya ya. Naga aja ada 4 loh. Jadi kalau mengambil keputusan ya kita selalu berdiskusi, musyawarah bersama, termasuk kegiatan apapun itu diskusinya selalu cukup panjang ya. Bakal hal remeh pun bisa dibahas 2-3 jam. Oke, cukup alot ya Cukup ternyata alot, ya. cukup alot. Menentukan kegiatan misalkan atau menentukan arah kayak sekarang nih kita mau jadi yayasan nih. Ini udah jalan 2 mingguan, 3 3 minggu ya? 4 minggu deng. ya 1 bulan. Udah hampir 1 bulan kita membahas itu nggak selesai-selesai kayak gitu. Karena memang pertimbangannya kan banyak ya. Dan kalau udah rame watak setiap orangnya berbeda-beda. Iya benar-benar. Ada yang kritisnya kayak salah satu teman kita Anugrah itu kritisnya ampun. Ampun tuh maksudnya dia detail, orangnya detail, perfect. Pengennya sempurna nih, nggak boleh ada kelewat, Nggak boleh ada celah. nggak boleh ada celah. Itu kebahannya biasanya itu yang paling lama. Itu yang paling lama. Meskipun kita udah setuju, Udah tapi setuju. tetap harus kita serang. Jadi harus nyerang pemikiran sendiri. Iya, Nyerang, ini udah oke nih, udah deal jam 11 malam udah deal nih misalkan jam 11 malam udah deal, udah oke nih, oke kita pertunjukannya kayak gini, oke kita sepakatinya begini, nanti dibahas lagi tuh, balik lagi Sampai jam 3 ya. sampai jam 3. Cuma karena memang itu jadi tantangan secara internal kita demikian, dan juga secara internal juga teman-teman kan punya kehidupan masing-masing ya, punya kehidupan kesibukannya masing-masing. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan yang langkahnya tepat, yang cepat gitu, kita langsung serahkan kepada direkturnya. Jadi kita voting di grup. Oh itu Bapak Direktur. Bapak ahli Direktur, tuh, ya. Pak ini ada ini nih, kayak misalnya sekarang nih kita lagi menyusun kegiatan dengan salah satu teman Arka Kinari ya, apa Kirana gitu, lupa saya namanya. Teman-teman yayasan juga yang mereka itu menggunakan kapal keliling dunia, dan itu insya Allah Mampir ke Belitung. mampir ke Belitung. Kalian ngisinya. Kita sebenarnya dari Dewan Kesenian Belitung itu di mereka mintanya untuk mendampingi mereka kegiatan mereka selama di sini. Oke. Jadi Itu luar kita- biasa loh. Berarti nanti tampilnya orang luar negeri mancanegara kan? Belum tahu ya, belum tahu ya, karena memang masih dikoordinasikan dan masih dibahas untuk saat ini. Kita belum tahu siapa. Nah, makanya sekarang secara internal kayak gitu tuh. Kayak kemarin kita dihubungi langsung tag ke Bapak ini, Ya, Pak Ropik. Kalau butuh cepat, Itu cepat. kadang harus kebutuh. Ini dealin nggak, jalanin nggak, apa enggak kayak gitu. Kadang-kadang tiba-tiba udah zoom aja. 9 orangnya kan agak bingung ya. Udah bingung kan, tiba-tiba udah zoom aja gitu. Kadang yang nge-ACC siapa, yang zoom siapa? Ya, yang zoom siapa? Yang CC dia, yang ngezoom si Reni, yang ngedelin saya misalkan. Bisa berubah orang. Udah berubah orang. Jadi ya itu kalau secara internal ya. Kalau secara di luar mungkin tantangannya kami merasa kolaborasi bersama itu menjadi penting antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, sehingga kami kalau di luar kecenderungannya memang terlihat mungkin agak arogan ya, teman-teman Sabut ini agak arogan. Bahkan sempat ada isu yang beredar
Kalau ada di Indonesia itu kan ada namanya Dana Indonesiana ya, ada Dana Indonesiana tuh. Nggak mereka lah ya, nggak bundi lah gitu ibarat dapat dana itu. Sebenarnya nggak gitu juga maksud kami. Coba kalian klarifikasi itu. Dengan apa? Mari Mas. Gosip-gosip di luar sana coba klarifikasi. Yang pertama tadi orang mandangnya kan arogan gitu. Iya. Coba klarifikasinya. Ini kita ini ya pendengar ya. Pendengar Dan ya. juga ini tayangan bisa kalian tonton di YouTube for information guys gitu ya. Jadi kalian bisa banget rewind gitu ya, nonton terus gitu. Ya. Coba Bang Irwan klarifikasi. Kalau arogannya itu cenderung memang sebenarnya kita tuh nggak mau teman-teman itu terjebak ke dalam pemikiran yang salah sebenarnya, pemikiran yang keliru. Misalnya kita mau bicara sejarah, tapi nggak mau baca sejarah, gimana? Itu kan agak lucu ya. Agak lucu gitu kan. Kita pengen berbicara tentang kesenian Belitung gitu, tradisional, tapi nggak riset. Nah, gimana tuh? Kecuali dia yang hidup di zaman itu. Benar. Dia pelakunya Dia kali. pelakunya. Nah, kadang kita agak kritis dengan teman-teman atau rekan-rekan yang di luar itu. Mereka nggak melakukan secara mendalam. Sebenarnya tujuannya baik. Kita nggak mau dan kita nggak ingin memberikan dosa-dosa, kesalahan, kekeliruan kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Sebenarnya kita menghindari itu, meminimalisir lah istilahnya. Tujuan kita tuh demikian. Itu yang pertama. Makanya kami kadang kalau ngomong gitu ya, beberapa teman-teman tuh agak arogan kayak abang kami yang satu itu. Kadang kalau ngomong memang agak sedikit kritis dengan banyak hal. Tapi tujuannya baik kok, bukan untuk kami pribadi, tapi untuk si orang juga, orang lain juga gitu. Agar kita nggak serampangan. Misalkan sederhananya gini, ada kalimat misalnya mengatakan, oh Belitung itu nggak punya tari tradisional ya bang ya. Lah, kok nggak punya? Punya kok. Kitanya aja yang nggak pernah mau menggali ke dalamnya gitu. Kalau selama ini mungkin kita cenderung melihat, mohon maaf, misalkan masyarakat suku Sawang, tari orang suku Sawang, suku laut, kok orang daratnya nggak pernah dilihat gitu, diekspos, diekspos. Bahkan kayak misalkan bukunya, saya lupa Laudon apa Gronopol, saya lupa namanya. Peneliti Belanda dulu menuliskan Belitung itu terdiri dari 3 jenis masyarakat. Misalkan ada masyarakat Juru, dan masyarakat darat dan orang laut. Orang darat, orang laut gitu. Orang darat, orang laut. Orang laut. Satunya orang Juru. Orang Juru. Nah, di situ dikatakan masyarakatnya udah terkelompok nih. Artinya kan bukan hanya kesenian yang ada di tumbuh berkembang di masyarakat pesisir, tapi di masyarakat pedalaman itu juga ada kayak gitu loh. Dan itu yang kadang kita nggak mau melihat, nggak ada kok bang, nggak ada lagi gitu keseniannya. Bukan nggak ada kok. Tapi kita kurang riset. Kita risetnya. Nah, kami sering menekankannya ke hal seperti itu. Salah satunya riset. Kedua, misalkan dari segi pengkaryaan, kadang kita agak kritis. Misalkan kayak di tari nih, kadang teman-teman menciptakan sebuah gerak tari itu berdasarkan fenomena gerak saja. Nah, kita suka iseng tuh. Ini gerakan kamu tangannya ke atas buat apa? Ini gerakan kamu stepnya kok kayak gini. Ini step Melayu atau bukan kayak gitu. Nah, jadi mengkritisinya ke arah yang positif sebenarnya. Makanya kadang-kadang mereka melihatnya, ih apa-apalah bercakap macam itu gitu. Ngurusin karya orang lain. Ngapa sih ngurusin karya orang lain, ini kan karya aku gitu. Lah, kalau kamu mau berkarya dan gak mau dikritik, jangan berkarya kayak gitu. Iya benar. Nonton aja. Nonton aja gitu kan. Ya sebenarnya kita bisa aja sih diem, kita juga nggak tiba-tiba ngomong, nggak, tapi kita diskusi gitu. Kayak misalnya teman-teman di Pelita, teman-teman di Ligat, kita diskusi. Mereka minta saran, ya kita kasih saran, kita kasih pandangan kayak gitu ya. Dan itu membangun mereka pada akhirnya. Buat kemajuan mereka buat juga. Kemajuan ya, mereka benar, juga. Benar. Bahkan senior-senior kita misalkan kayak di SSWM ada Kak Ulan. Kita juga sering berkomunikasi, diskusi dengan beliau. Beliau cukup banyak aktif berkesenian misalkan. Kita juga sering diskusi, bertanya, bahkan melihat kembali kesenian kita, dan itu secara klarifikasi ya itu yang kami lakukan sebenarnya tujuannya untuk kebaikan. Benar. Nah, kalau misalkan tadi kayak Dana Indonesiana nggak mereka lah, sebenarnya nggak juga ya. Nggak juga. Karena ya kalau kamu mau ngurusin administrasinya, kamu mau bikin proposalnya, kamu mau riset,
memang capek sih di awal. Benar. Tapi hasilnya ya, Iya, karena memang uangnya lumayan besar tuh. aduh agak ngeri ya. Nah kalau tadi itu kita udah ngobrol sama Bang Irwan ya, sekaligus menjawab pertanyaan klarifikasi gitu ya, isu berkembang di masyarakat Ya, gitu. kita Jadi baik gitu kok. ya guys, jadi semuanya balik lagi. Semuanya buat kemajuan gitu ya, buat kemajuan budaya juga, Budaya juga. terus juga buat kemajuan secara pribadi juga Iya, betul. gitu ya. Pokoknya yang ngomong arogan gitu itu belum kenal Bang. Belum kayaknya. kenal. Belum kenal, makanya kenalan dulu gitu ya. Nah, sekarang kita ke Bang Rafiq. Bang Rafiq kan sebagai coach teater gitu ya. Apa nih Bang tantangan utama dalam mengembangkan teater di generasi muda sekarang? Kalau tantangannya sih kadang kalau anak-anak tanya tujuan berteater di Belitung itu apa, aku kadang juga nggak bisa ngejawabnya. Kadang bingung juga. Karena bingung. Di Belitung latihan teater, setelah itu apa? Ya, Karena kita nggak ada wadah pertunjukan di sini. Jadi Oke. kayak panggung-panggung teater itu tidak sebanyak yang lain. ya kayak Oke, di oke. Jogja atau di Jogja, Jakarta, di Jakarta. Bandung gitu ya. Gitu. Jadi ya paling kita cuma bisa membangun panggung sendiri kan di komunitas. Di komunitas, Ya di rumah seni Neraha. Jadi untuk pengenalan teater untuk apa buat teman-teman itu jadi juga agak kurang karena banyak bahkan di Belitung ini banyak yang nggak tahu teater itu apa. Taunya orang acting aja gitu. Oh iya, Orang benar, tapi benar. nggak tahu esensi-esensi yang dalamnya gitu. Sandiwara aja udah ya Sandiwara aja intinya. gitu. Sebenarnya banyak juga sih ya dampaknya dari teater itu, salah satu kayak Bang Gilang misalkan. Iya, public speaking. Public speaking. Iya benar. Nah, sebenarnya itu bisa. Cuma kadang kan ya generasi sekarang tantangannya ya. Iya, iya. Pengennya cepet. Instan ya, masak mie guys, masak mie aja direbus dulu, ya kan? Iya, masak mie rebus lah. Tiba-tiba nggak bisa dikunyah, kan? Masak mie aja direbus dulu tuh. Berarti Bang Rafiq harapannya deh, apakah pengennya ada panggung teater atau gedung pertunjukan gitu atau apa? Kalau itu sih harapan semua Teman-teman seniman ya di kayaknya. Pulau Belitung sih pengen punya gedung pertunjukan ya. Bukan cuma gedung pertunjukan kalau bisa. Apa? Tempat Ya, pameran. tempat pameran, galeri. Memang lain, selama ini galeri. belum ada atau ada tapi gimana? Gimana ya jelasinnya? Kalau secara gedung fisik nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kalau secara fisik Yang ya. adanya itu gedung Gedung. pertunjukan yang lama. Iya, yang lama. Dan itu untuk di zaman sekarang. Ya, udah nggak Memadai. bisa sih, nggak memadai lagi. Nggak memadai. Oke, tuh mungkin itu ya Bapak Ibu. Ya. Mari Bu, tolong bantu kita. Ya, Bukan biar- buat kita doang ya, sebenarnya buat semua. Karena biar kan pertunjukan. biar sejalan dengan keinginan daerah kita juga. Benar, kita pengen benar. jadi daerah wisata. Betul. Ya itu arahnya Benar. demikian. Benar itu aku setuju banget sih ya. Jadi kalau misalnya udah ada gedung itu, jadi kan para wisatawan Yep. gitu, turis Turis. gitu kan. Jadi ada kegiatan selain Hopping Island, Yes. ya kan? Selain Hopping Island Island. sama apa ya? Makan-makan. Makan seafood itu Makan ya. seafood. Nah, selain Hopping Island dan juga makan-makan seafood, snorkeling ya, tapi Snorkeling. di setiap atau sebulan sekali Iya, gitu iya, ya. Kalau aku pernah itu di Jakarta apa gitu namanya. Jadi dia itu per bulan dia ngadain, terus juga kita sebagai wisatawan gitu ya. Kita sebagai orang yang baru datang di situ kan juga ada kegiatan Betul, gitu betul, ya. Itu bisa banget Bapak Ibu ya buat meningkatkan pariwisata di sini. Ya kan? Harapannya demikian, Pik ya. Karena soalnya gini ya, guys, pendengar, abang-abang, aku kan di sini baru, ya. Aku kan apa nih wisata? Oh, Hopping Island. Island. Ayo Hopping Island. Island. Bagus memang. Setelah itu apa lagi? Apalagi ya, Bingung kan? ya kan? Jadi, Ya betul. uh-uh. Aku juga berapa kali bawa teman-teman yang dari luar daerah gitu, dari luar Belitung. Aku selalu nyaranin mereka ke Belitung 3 hari aja cukup. Iya benar, benar, benar. Gak usah lama-lama. Jadi Nggak usah lama-lama. ke pantai malam bingung, ke pantai malam-malam bingung, ke pantai malam-malam nonton teater mantap. Iya benar, itu bisa loh, Tambah bisa loh. opsi. Misalkan itu Ada opsi. Hari pertama dateng gitu kan makan seafood. Benar. Hari kedua kita Hopping Island, Island. ya. Malam mungkin capek ya dari snorkeling. Nah, hari ketiganya kita nonton Ya, teater. pertunjukan lah. Bener, pertunjukan itu bagus. Nah, terakhir nih di 5 menit terakhir ya guys ya.
aku pengen minta kalian kasih pesan ke anak-anak muda khususnya di Belitung soal berkarya gitu. Tetap semangat berkarya di bidang seni ini. Dari Bang Irwan dulu. Kalau untuk anak-anak muda ya, kalau di Belitung yang pertama semangatnya tetap harus selalu semangat ya. Berkembanglah sesuai dengan zamanmu sebenarnya, tapi jangan lupakan akarnya. Berkembanglah sesuai dengan zamanmu, tapi jangan lupa akarnya. Itu luar biasa ya. Keren. Ibaratnya tumbuhan kalau tanahnya belum dikenali, bagaimana bibitnya mau bertumbuh dengan baik. Kalau akarnya gak kuat, gimana mau tumbuh ke atas Mau ya? tumbuh ke atas ya, Benar. itu penting. Ya itu sih, menurutnya tetap semangat, terus menggali bersama-sama kita bangun seni dan budaya Belitung. Oke, kalau dari Bang Rafiq? Kalau untuk anak muda ya, Iya. Anak muda. aku juga anak muda sih. Saya juga. Iya, saya juga. Ya aku kayaknya itu udah cukup semangatin dari Bang Irwan. Aku mungkin cuman ngasih tahu aja buat temen-temen yang masih muda, yang ingin apa ya, yang masih Beringinan ya untuk berkeinginan di berkesenian. kesenian. Lomba itu bukan tempat satu-satunya untuk berkesenian. Ya. Masih banyak hal-hal lain selain lomba gitu loh. Jangan karena ada lomba baru mau berkesenian. berkesenian. Ada lomba baru berkesenian. Teruslah berlatih sih. Jangan cuma FOMO. jangan cuma apa ya? Jangan cuma latihan waktu ada lomba aja gitu. Harusnya harus tetap diproses pelatihannya gitu. Oke, baik. Ya berarti tetap berkarya, Berkarya, berkembang, majulah semaju mungkin, tapi jangan lupakan akarnya ya, benar. Dan juga guys di budaya ini kita tidak hanya belajar soal seni budayanya juga ya, tapi kita belajar tentang kedisiplinan, Betul. public speaking, Benar. terus cara kita untuk tampil di depan masyarakat halayak ramai kan. Begitu Bang Irwan? Betul sekali. Mental soalnya yang pertama. Iya kan, kita Mental ngebahas yang pertama. mental dan juga pengalaman itu nggak bisa Pengalaman. dibeli. Hmm. Ya itu penting banget buat kalian dan juga buat kita semua ya. Aku mau ngucapin thank you so much buat Bang Irwan, Bang Rafiq ya, Yoi. sama udah Thank you. bincang-bincang bersama kita gitu ya. Nah, kalau gabung sabut gimana? Gabung sabut. Mm-mm. Kita untuk tempat kita ada di Rumah Seni Neraha. Iya. Itu sebuah galeri juga sebenarnya milik keluarga. Datang aja ke sabut. Ya, kalau mau datang ke Sabut boleh datang ke galeri kita Seni Neraha. berkumpul di Rumah Seni Neraha Atau di DM di Instagram. atau DM kita, Instagram juga boleh, Sabut nanti ada admin Entertainment. kita yang balas. Oke, baik. Itu bawa fotokopi KTP. Nggak perlu. Fotokopi perlu ya? KTP kakak sama sertifikat tanah ya. Gadai ya. Itu lebih ke gadai. Nah jadi gitu ya guys, buat kalian yang mau bergabung bisa banget ya untuk DM langsung Instagram Iya. atau datang ke galeri seninya. Rumah Seni Neraha ya. Rumah. Seni Rumah Neraha. Seni Neraha. Nah tuh di situ ya. Alamatnya di mana? Jalan Ayan di dalam. Kalau misalnya kita dari sini depan Depan Pemda ya? Gedung Serbaguna. depan Gedung Serbaguna. Oke ya, nah jadi kalian Iya. bisa banget buat datang ke situ. Siapa tahu kan ibu-ibu dengar daripada anaknya kamu di rumah aja pusing mama gitu, kesabut gitu. Berdiking mulu udah latihan gitu. Iya, bahaya tapi jangan anak-anak ya. Enggak ya, kita cuma menerima anak SMA ya. Iya, kita Oke. kecenderungannya Oh, ada umur SMP, iya, SMA ada, sih, ada. SMP, SMA ya. SMP, kalau SMA. kita. Oke baik, nah jadi gitu ya guys ya. Ini kalau kita ngobrol lagi bukan 1 jam ya. Panjang nih. Nah terus juga tetap buat kalian yang lagi dimanapun kalian berada, tetap semangat, safety ya, apalagi kalian lagi berkendara sambil dengerin kita ya. Dan juga nanti jumpa lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara selanjutnya dengan bintang tamu selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi ya. Yoi. Saya Gilang Gemilang. Saya Irwan Syah. Saya Rafiq. Kita semua pamit undur diri. Bye. Bye. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.